Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina shiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara ulama ahli madhab yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan pada saat ini, yaitu berpuasa. Kalau kita perhatikan tentang ikhtilaf atau khilafiyah yang ada di madhab, ini tidak hanya berada atau tidak hanya terjadi pada satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bahkan khilafiyah ulama ini justru banyak terjadi juga di antara satu madhab saja. Maksudnya madhab Imam Syafi'i banyak juga perbedaan yang ada. Sehingga mungkin menjadi suatu yang tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak pernah menekuni tentang ilmu fikih dan ilmu keagamaan yang lain, ketika mereka menyaksikan ada khilaf yang terjadi antara imam madhab yang satu dengan madhab yang lain, atau antara madhab sendiri. Mungkin menjadi suatu yang tidak masuk akal. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena orang-orang yang tidak pernah belajar tentang agama secara menyeluruh pasti akan bertanya, kenapa ini menjadi atau kenapa terjadi perbedaan di antara madhab-madhab yang ada? Padahal sumber hukumnya satu, yaitu wahyu ilahi yang berupa Al-Quran dan hadis. Kemudian bahasa hukum yang muncul di Al-Quran juga satu. Kalau kita mau lebih jauh lagi, kebenaran juga pasti ada satu. Tidak mungkin kebenaran itu ada dua. Pasti yang satu benar, yang satu pasti salah. Inilah kemudian yang menjadi sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Kenapa madhab-madhab bisa timbul perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar, yang cukup signifikan perbedaannya di antara satu madhab dengan madhab yang lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan pendapat para ulama berbeda dengan ulama yang lain. Yang pertama, kalau kita melihat dari segi lafaz hukum yang diturunkan atau bahasa hukum yang muncul, itu merupakan bahasa Arab, ya, yang mana terkadang satu lafaz dalam bahasa Arab itu memiliki 2 atau 3 makna yang berbeda. Atau terkadang satu lafaz juga bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Bahkan satu perbedaan baris saja dalam bahasa Arab ini bisa menjadi perbedaan hukum yang sangat signifikan. Kita bisa lihat misal contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang iddah perempuan yang ditalak, itu menggunakan lafaz kuru. Dalam bahasa Arab, kuru itu memiliki beberapa makna. Antara lain haid, dan kemudian makna yang lain adalah suci. Sehingga para ulama juga berbeda pendapat di dalam menentukan iddah perempuan yang ditalak itu apakah mengikuti 3 bulan, atau mengikuti 3 kali suci, atau mengikuti 3 kali haid. Ini yang menjadi perbedaan mendasar. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari periwayatan hadis. Periwayatan hadis yang muncul itu tidak serta-merta diterima oleh
semua imam madhab secara sekaligus. Terkadang satu hadis sampai kepada imam madhab yang satu dengan periwayatan yang sahih. Bahkan terkadang hadis yang sama pun sampai kepada imam madhab yang lain melalui jalur yang dhaif. Sehingga walaupun satu perkara itu menggunakan hadis yang sama, bisa jadi akan dihukum berbeda oleh para ulama ketika mendapatkan jalur periwayatan hadis yang sahih, maka dia akan menggunakan itu sebagai hujjah. Akan tetapi bagi ulama yang mendapatkan jalur periwayatan hadis itu melalui jalur yang dhaif, maka otomatis akan tidak menggunakan hadis tersebut. Walaupun ini dalam satu permasalahan dan satu sumber rujukan hukum, yaitu hadis. Ada banyak lagi yang berkaitan dengan hadis, perbedaan pemahaman dalam ilmu hadis. Contohnya adalah perbedaan persyaratan rawi hadis. Satu ulama dengan ulama yang lain memberikan persyaratan-persyaratan berbeda. Bagaimana ketentuan perawi hadis yang dia terima menurut madhabnya. Bisa jadi juga seperti tadi. Ketika perawi hadis itu dianggap perawi yang dhaif, maka besar kemungkinan hadisnya tidak akan diterima. Selanjutnya, yang menjadi perbedaan juga dalam pendapat-pendapat yang muncul di antara para ulama madhab, itu adalah perbedaan di dalam menentukan sumber hukum. Kita tahu bahwa sumber hukum yang disepakati oleh ulama itu ada 4, Al-Quran, ijma', hadis, sama qiyas. Yang mana selain daripada yang 4 ini, ada lagi sumber-sumber hukum yang mana itu merupakan perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Apakah sumber hukum ini diterima atau tidak? Contohnya seperti istihsan, istishab, qaulus sahabi, dan yang lain-lain, yang mana antara satu madhab dengan madhab yang lain atau satu ulama dengan ulama yang lain menganggap ini bukan merupakan sumber hukum yang ada. Selanjutnya yang menjadi penyebab, malah bisa kita katakan ini adalah penyebab terbesar yang menyebabkan perbedaan yang muncul di antara para ulama. Apa itu? Yaitu bagaimana para ulama menentukan qiyas dalam sebuah permasalahan. Para ulama berbeda tentang asal qiyas, alasan, kemudian dalil qiyas. Para ulama berbeda-beda pendapat dalam menentukan apakah ini merupakan perbuatan yang bisa dikias dengan satu perbuatan yang sudah ada, atau ini merupakan perbuatan yang tidak bisa dikias dengan perbuatan yang sudah ada. Atau kalaupun itu bisa dikiaskan dengan perbuatan yang sudah ada, apakah illah atau alasan hukumnya sama atau tidak. Sehingga ini memunculkan banyak perbedaan. Nah, dari sinilah kemudian muncul banyak sekali pendapat-pendapat yang kalau kita lihat secara kasat mata, atau kalau kita lihat secara sepintas saja, maka kita pasti akan ikut berpikir seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi terdahulu. Ya. Nah, kebetulan kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Alangkah baiknya kami akan menyampaikan sedikit daripada bentuk perbedaan-perbedaan hukum yang ditimbulkan atau yang muncul dari para ulama, walaupun dari satu sumber. Hadiskah, Al-Qur'ankah? Bagaimana para ulama kemudian menafsirkan, memahami hadis yang ada, memahami Al-Qur'an yang ada, memahami tindak tanduk para sahabat yang ada untuk menyimpulkan sebuah hukum bagi permasalahan yang muncul belakangan. Yang pertama kita lihat khilaf tentang awal penetapan Ramadan. Yang mana ini setiap kita mulai puasa pasti kita berbicara tentang hilal.
tentang bulan kecil yang muncul menandakan masuknya bulan Ramadan. Karena ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa saja yang melihat bulan, maka berpuasalah. Bahkan kemudian ayat ini diperkuat oleh hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Sumu liru'yatihi," berpuasalah karena melihat bulan, "waftiru liru'yatihi," dan berbukalah, atau maksudnya berhenti untuk melaksanakan kegiatan berpuasa ketika kalian melihat bulan. Fa in ghamma 'alaikum, jikalau ada mendung ketika itu, ya, fakmilu iddata sya'bana thalasina, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini hadis dan ayat yang muncul ketika kita berbicara tentang hilal Ramadan atau bagaimana kita menentukan awal berpuasa dan akhir berpuasa. Walaupun kita melihat ayat ini dengan jelas bahwa Allah memerintahkan kalau melihat bulan berpuasa, bahkan Rasul juga memerintahkan kalau melihat bulan juga berpuasa, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat dan hadis ini. Kita lihat contohnya misal. Dalam mazhab Hanafi, mazhab ini memiliki dua pendapat dalam menjelaskan ayat yang tadi dan juga menjelaskan hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, ulama mazhab Hanafi mengatakan apabila langit dalam keadaan cerah, maka hilal itu harus dilihat oleh banyak orang. Jadi kalau langitnya cerah, maka hilal itu harus dilihat oleh banyak orang. Sehingga ini menjadi penentuan awal masuknya bulan Ramadan. Kemudian bagaimana sebaliknya kalau langit tidak dalam kondisi cerah? Ya. Maka seorang pemimpin atau seorang imam bisa memutuskan awal bulan Ramadan itu dengan hanya bersaksi atau dengan hanya menerima kesaksian dari satu orang yang muslim, adil tentunya dalam melihat hilal Ramadan itu. Ini cukup menjadikan satu orang sebagai penentu bulan Ramadan. Ini dalam mazhab Hanafi. Sementara dalam mazhab Maliki berbeda lagi. Dalam mazhab Maliki ada 3 pendapat yang menjelaskan ayat dan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, yang pertama, ulama mazhab Maliki mengatakan supaya hilal Ramadan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang kedua pendapatnya, supaya dilihat oleh 2 orang yang adil atau lebih, walaupun langit dalam keadaan cerah maupun tidak. Jadi dalam mazhab Maliki, dalam kondisi langit itu cerah atau tertutup oleh awan, maka hilal itu harus dilihat oleh 2 orang muslim yang adil. Kemudian yang terakhir pendapatnya Imam Maliki, supaya dilihat oleh 1 orang saja yang adil, ya, maka keputusan oleh pemimpin tidak bisa menjadikan 1 orang itu sebagai penentu daripada masuknya bulan Ramadan. Jadi kalau 1 orang tidak dianggap sebagai representasi daripada masuknya bulan Ramadan. Berbeda juga dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mempersyaratkan bahwa yang bisa melihat hilal Ramadan itu minimal 1 orang saja. Yang tadi ada 2 orang, ya. Dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'i itu cukup 1 orang saja. Ya. Yang mana orang ini adalah muslim tentunya,
balik, berakal, merdeka, dan catatan yang paling penting harus laki-laki. Ya, berbeda dengan ulama-ulama madhab yang lain seperti madhab Hanafi, itu walaupun kesaksian itu dari perempuan dibolehkan, tapi madhab Syafi'i kalau perempuan tidak dianggap sebagai saksi. Nah, kemudian yang kedua, setelah yang melihat itu adalah laki-laki, adil dan seterusnya, dalam madhab Syafi'i juga harus berani bersumpah atau melapaskan isyhad. Ya, berani bersumpah. Ya. Kenapa Imam Syafi'i berbeda dengan ulama-ulama yang lain dalam menentukan awal Ramadan? Kenapa mesti harus ada sumpah? Karena ini juga pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ketika ada seorang A'rabi datang kepada beliau kemudian mengatakan bahwa saya melihat hilal, melihat bulan atau hilal Ramadan, Rasul tidak langsung membenarkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Ya, atashhadu alla ilaha illallah. Itu hal yang paling pertama ditanyakan oleh Rasul. Apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah? Apa jawabnya Arabi ini? Maka dia menjawab, na'am, ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Maka beliau juga, Arabi itu menjawab, iya. Maka ketika dua pertanyaan ini dijawab iya oleh Arabi ini, maka Rasul berkata, ya Bilal, azin bin nas fal yasumu ghadan. Wahai Bilal, kasih tahu kepada orang-orang, maka besok adalah sudah waktunya untuk berpuasa. Nah, mungkin hadis ini, ya, kemungkinan hadis ini, sebagaimana tadi sebab-sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama itu adalah riwayat hadis. Kemungkinan hadis ini tidak ditemukan atau tidak sampai kepada ulama-ulama yang lain, tapi sampai kepada Imam Syafi'i. Yang keempat, mazhab Hambali juga berbeda dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Imam Hambali atau mazhab Hambali mengatakan, untuk awal Ramadan diterima kesaksian mukallaf walaupun itu satu orang. Ya, mukallaf walaupun satu orang itu diterima kesaksiannya bahwa dia pernah melihat hilal, sehingga itu jadikan alasan penentu bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Berbeda lagi dengan akhir. Kalau tadi dalam mazhab Hambali untuk awal itu cukup satu orang mukallaf, tetapi untuk akhir, ya, untuk akhir Ramadan, mazhab Hambali mempersyaratkan harus ada dua orang yang adil yang melihat hilal Syawal, ya, atau hilal yang menyatakan bahwa sudah habis hilal Ramadan itu. Bukan hanya dua orang saja, ya, tapi mazhab Hambali juga mempersyaratkan harus bersumpah atau isyhad tadi, seperti yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i, untuk penentuan awal dan akhir itu cukup satu orang yang berani disumpah. Sementara dalam mazhab Hambali sendiri, kalau untuk awal cukup satu orang, tapi untuk menentukan akhir Ramadan itu harus dua orang yang berani disumpah. Ini baru satu saja daripada perbedaan ulama yang terjadi. Perbedaan pendapat daripada para ulama mazhab yang timbul akibat memahami atau penerimaan riwayat hadis yang berbeda-beda. Kemudian kasus kedua kita lihat. Sering kita kemudian membanding-bandingkan antara negara muslim yang satu dengan negara muslim yang lain. Atau misal Indonesia dengan negara kita sebut saja Arab Saudi. Kita selalu mengucapkan ikut Arab Saudi. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita pernah sampai
berbeda waktu puasa dengan Arab Saudi. Kalau tidak salah itu saya dulu yang duluan puasa kita atau Arab Saudi. Ya, jadi berbeda 1 hari. Nah, perbedaan inilah kemudian yang juga dibahas ya, oleh para imam madhab, oleh para ulama madhab dengan pendapat-pendapat yang berbeda juga. Atau bisa kita sebut dengan perbedaan waktu atau matla'ul qamar, perbedaan waktu terbitnya bulan. Kalau matahari ya sudah jelas, kita perbedaan waktu terbitnya matahari. Bisa jadi kita yang menyaksikan ini sekarang sudah selesai sholat asar misal, ya, tetapi orang di belahan dunia lain mungkin masih sedang dalam posisi asik-asiknya tertidur menunggu waktu subuh. Itu kalau matla'ul syams atau perbedaan terbitnya matahari sudah jelas. Nah, dalam matla' ini atau perbedaan terbitnya bulan ini ya, ada 2 qaul daripada ulama yang kemudian dijadikan rujukan sampai sekarang. Ya. Yang pertama, jumhur ulama itu mengatakan tidak ada matla'ul qamar atau tidak ada perbedaan waktu yang berkaitan dengan bulan. Kalau di satu tempat atau satu negeri muslim itu menyaksikan adanya bulan atau hilal Ramadan, maka semua negara muslim harus ikut berpuasa. Tidak ada dibedakan. Ya. Satu muslim menerima di sebuah negara yang jauh maupun di tempat yang lain itu harus menerima juga. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa jumhur ulama mengatakan demikian? Ya, karena memahami hadis yang mengatakan sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi. Fa in ghaba 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Ya, ayat sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Di sini ada lafaz jamak di sini. Ya, menunjukkan perintah kepada semua orang. Ya. Tetapi mazhab Syafi'i sendiri berbeda dalam memahami hadis ini. Ya. Dalam memahami hadis ini, Imam Syafi'i mengatakan tetap ada pembeda waktu terbitnya bulan antara satu negara muslim dengan satu negara muslim yang lain. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ketika satu negara muslim menyaksikan adanya hilal Ramadan, sementara negara muslim yang lain tidak menyaksikannya, maka yang wajib berpuasa esok harinya adalah negara yang menyaksikan hilal itu. Ya. Ini dikuatkan dalam pendapatnya mazhab Syafi'i, yang mana dalam sebuah hadis, ya, suatu ketika Ummu Fadl itu dikirim ke Syam untuk bertemu dengan Muawiyah. Ketika dia sampai Syam, maka kemudian terlihatlah di sana oleh orang-orang Syam itu hilal Ramadan, sehingga beliau berpuasa ketika itu. Nah, dari awal puasa kemudian sampai dia kembali ke Madinah, ya, itu kira-kira perjalanannya satu bulan. Kemudian ketika sampai di Madinah, beliau bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, yang mana dia katakan menceritakan tentang perjalanan di Syam. Ketika sampai di sana melihat hilal pada hari Jumat, sementara orang-orang di Madinah ketika itu melihat hilal pada hari Sabtu. Ya. Kemudian dikatakan, apakah ini kemudian tidak mengikuti atau tidak disamakan saja dia? Ya, di Syam mulai puasanya hari Jumat, kemudian di Madinah ketika itu mulai puasanya hari hari Sabtu. Ada perbedaan hari di sana. Dan itu diakui oleh para sahabat. Ketika ditanya kenapa tidak disatukan saja atau kenapa tidak ikut Muawiyah saja ketika itu, maka Ibnu Abbas mengatakan, ada amarana Rasulullah. Ini perbuatan seperti apa yang kami memang pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini, kemudian mazhab Syafi'i menyatakan bahwa terbitnya fajar
terbitnya hilal di satu negara, itu apabila di negara lain tidak kelihatan hilalnya, maka yang wajib berpuasa pada hari itu adalah mana atau negara mana yang menyaksikan hilal pada hari itu. Ini tentang perbedaan waktu. Sedikit mungkin kita satu lagi sebagai penutup tentang khilafiyah yang terjadi antara para ulama madhab ini adalah yang sering juga kita dengar tentang niat puasa Ramadan. Atau kalau ulama membahasnya tentang tabyitun niat, menginapkan niat malam hari. Ya. Ini juga bersumber dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man lam yabitis syiyam qabla tulu'il fajri fala syiyamalah." Siapa yang tidak menginapkan niat puasanya sebelum terbit fajar, maka dia dianggap tidak berpuasa. Ini hadisnya kalau kita artikan secara harfiah jelas. Siapa yang tidak menginapkan niatnya malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tetapi seperti tadi, ulama madhab juga berbeda pendapat dalam memahami satu hadis ini. Ulama madhab Hanafi mengatakan bahwa yang paling afdol pada semua puasa, baik itu puasa wajib, baik itu puasa sunnah, itu adalah berniat ketika pas mau terbit fajar. Ya. Pasnya terbit fajar, kemudian berniat. Sama ketika orang sholat lah. Sholat itu kita berniat ketika kita takbiratul ihram. Maka karena terbit fajar dianggap sebagai awal puasa, maka di sanalah awalnya itulah berniat menurut mazhab Hanafi. Baik itu puasanya wajib maupun puasa sunnah. Dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa niat itu harus dikerjakan malam hari. Yang mana dimulai dari tenggelamnya matahari atau mengerjakannya ketika terbit fajar. Ya. Kalau tadi mazhab Hanafi itu pas terbit fajar, maksudnya sebelum terbit fajar baru berniat. Tapi kalau mazhab Maliki itu ketika terbit fajar. Mazhab Syafi'i juga berbeda dalam memahami hadis ini. Kita lihat dalam mazhab Syafi'i bahwa beliau membedakan antara puasa fardu dan puasa sunnah. Beliau mengatakan kalau puasanya itu puasa fardu, maka wajib tabyitun niyah atau berniat malam hari. Bukan hanya Ramadan saja puasa fardu. Ada puasa-puasa yang lain seperti puasa qadha, puasa nazar, itu juga diwajibkan dalam mazhab Syafi'i untuk berniat malam hari atau tabyitun niyah. Tetapi untuk puasa sunnah, mazhab Syafi'i berbeda dengan yang lain. Ya, dalam hal-hal yang puasa yang sifatnya sunnah, maka niat itu boleh sebelum zawal. Sebelum tergelincirnya matahari, itu boleh berniat puasa sunnah. Pendapat ini diperkuat dengan hadis atau dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke bilik kamarnya Aisyah, kemudian bertanya apakah di sana ada makanan, maka Aisyah menjawab tidak ada. Apa yang dikatakan Nabi ketika itu? Fa inni idzan asum. Maka aku berpuasa. Tapi ketika di hari yang lain, beliau masuk lagi ke dalam rumahnya Aisyah. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ya. Aisyah menjawab ada, maka beliau mengatakan saya tidak berpuasa. Nah, ini hadis ini yang kemudian menjadi landasan, menjadi dasar bagi ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa niat puasa sunnah itu boleh sebelum zawal. Dari paparan yang sudah kami
jelaskan dari awal tadi dengan mengemukakan 3 bentuk khilafiyah yang terjadi antara ulama madhab. Bahkan dalam puasa ini bukan hanya 3 saja ya, ini banyak sekali. Maka pemirsa channel Jalan Tengah, kami mengharapkan untuk terus belajar, untuk terus menyempurnakan keilmuan kita, untuk terus bagaimana kita memperdalam ilmu-ilmu agama kita. Karena ketika orang itu fanatik dengan madhabnya, fanatik dengan pendapatnya, maka ini pasti keliru. Sifat fanatik terhadap madhab itu keliru. Kenapa? Karena tadi kita punya madhab banyak dan pendapatnya juga berbeda-beda. Ketika kita fanatik membenarkan diri kita sendiri kemudian menyalahkan orang lain, sehingga menyebabkan terjadinya konflik, terjadinya perpecahan, dan terjadinya saling bid'ah membid'ahkan, syirik mensyirikkan, maka ini merupakan sesuatu yang salah. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka mengutarakan pendapatnya tentang sesuatu, mereka tidak ingin pendapatnya disebut sebagai syar'ullah. Mereka tidak mau pendapatnya itu disebut sebagai ini merupakan hukumnya Allah. Tapi mereka lebih suka mengatakan kalau pendapatnya itu hadza ra'yi, ini adalah pendapat saya pribadi. Karena apa? Ketika itu dikaitkan dengan hukum Allah, ketika pendapat mereka itu disebut dengan hukum Allah, maka otomatis semua masyarakat muslim harus menerima satu pendapat itu. Ini yang menjadi permasalahan atau menjadi hal yang sangat berbahaya ketika kita terlalu fanatik dengan satu pendapat. Bahkan para sahabat mengatakan hadza ra'yi, ini adalah pendapatku, fa in kana shawaban faminallah, jikalau pendapat saya ini benar maka itu bersumber dari Allah, fa in kana khata faminni wa minasyaiton, jikalau itu salah maka itu dari diri saya sendiri dan juga bersumber dari syaitan. Apa perkataan mereka yang terakhir? Wallahu wa rasuluhu minhu bari'un, Allah dan Rasulnya terlepas daripada pendapat saya ini. Mereka tidak mau mengkaitkan pendapatnya. Berbeda dengan kita, ketika kita mengutarakan sebuah pendapat, kemudian kita menyatakan pendapat kita ini harus dinyatakan benar, hingga menyebabkan pendapat-pendapat lain dalam permasalahan-permasalahan yang sama itu kita anggap salah. Yang terakhir, pemirsa channel Jalan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan penutup, kenapa terjadi perbedaan atau khilafiyah di antara para ulama ini? Kita mungkin bisa melihat lebih jauh, melihat lebih dalam lagi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin al-As, ya, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani. Apabila hakim itu, apabila ulama itu menentukan sebuah ijtihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 ganjaran. Fa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Jikalau dia salah, maka dia hanya mendapatkan 1 ganjaran. Ini bisa menjadi renungan bagi kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu? Karena beliau tahu bahwa setelah akhir hayatnya beliau, setelah Al-Quran tidak lagi diturunkan, setelah hadis-hadis tidak lagi bisa menjadi penjelas bagi turunnya Al-Quran, maka disinilah ada pendapat para ulama, yang mana oleh Rasulullah SAW sendiri ditegaskan bahwa dalam hadis ini jelas Rasul mengatakan kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Ini mengindikasikan bahwa akan ada perbedaan-perbedaan yang mendasar yang terjadi untuk atau di dalam memahami satu ayat dalam Al-Quran, di dalam memahami satu hadis dalam hadisnya Rasulullah SAW.
Sehingga Rasul memberikan jaminan seperti ini. Maka kemudian bagi kita, umat Muhammad yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kesatuan umat, sudah siogianya dengan pendapat-pendapat yang berbeda ini menjadi khazanah warisan budaya kepada kita. Warisan budaya Islam yang sungguh luar biasa kepada perkembangan keilmuan Muslim. Bukan menjadi suatu akar masalah yang bisa menyebabkan kita berpecah belah. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.